Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, namaku Syifa Widya Putri dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kali ini, aku akan menyampaikan materi dengan tema mengkritisi matan dari suatu hadis. Oke, penasaran? Mari kita dengarkan penjelasannya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kritik terhadap matan hadis, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian dari matan hadis, baik secara etimologis ataupun terminologis. Nah, secara etimologi, kata matan memiliki beberapa makna, seperti bagian tanah yang keras dan tampak menonjol, serta yang tampak jelas. Adapun secara istilah, matan diartikan sebagai bagian akhir dari rangkaian sanad yang menjadi tujuan akhir dari periwayatan, atau teks hadis yang muncul setelah penyebutan sanad. Sementara itu, menurut Abu Ma'ad Thoriq, matan adalah bagian yang menjadi tujuan akhir suatu sanad berupa ungkapan atau kalimat tertentu. Berbeda dari sanad yang berisi perawi-perawi, kalau matan itu berisi dari teks hadis tersebut. Jadi, sanad itu berisi perawi atau penulis dari hadis tersebut, sedangkan matan itu adalah isi dari hadis tersebut, isi dari sabda Rasulullah sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tujuan dari kritik matan. Nah, kritik matan ini muncul karena dalam perkembangan sejarah, hadis tidak hanya berpotensi mengalami perubahan pada sanad, tetapi juga pada matan akibat penyisipan, penambahan, atau adanya pemahaman pribadi perawi yang tercampur dalam teks asli. Dengan demikian, kritik matan diperlukan untuk, yang pertama, menjaga kemurnian ajaran Islam, serta memastikan bahwa tidak ada unsur ajaran yang menyimpang masuk ke dalam praktik keagamaan. Selain itu, kritik matan juga berfungsi sebagai alat penyaring terhadap hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih lainnya, akal sehat, fakta empiris, dan nilai-nilai dasar syariat. Nah, yang kedua, mencegah penyebaran hadis palsu. Melalui kritik matan, para ulama dapat mendeteksi hadis palsu atau maudhu yang biasanya memiliki ciri berupa janji pahala yang berlebihan, ancaman yang ekstrim, atau pengagungan terhadap kelompok tertentu. Nah, di sisi lain, kritik matan juga berperan dalam meluruskan pemahaman masyarakat terhadap hadis-hadis yang berpotensi disalahartikan karena keterbatasan bahasa, konteks, atau pengetahuan sosial historis. Karena implikasi dari tujuan kritik matan itu sangat luas, termasuk dalam bidang akidah, fikih, akhlak, dan sejarah, sehingga menjadikannya bagian integral dari upaya pelestarian otoritas sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, kritik matan merupakan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh para peneliti hadis untuk memastikan bahwa praktik keagamaan yang berkembang di tengah umat tetap berada dalam koridor kebenaran yang otentik. Dalam menilai keabsahan matan hadis, para ulama menetapkan beberapa kriteria dalam penilaian matan. Salah satunya, yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis merupakan dokumentasi mengenai kehidupan Rasulullah yang terkadang muncul sebagai respon spontan, jawaban atas pertanyaan para sahabat, bentuk teguran, petunjuk, ataupun contoh pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, ketika muncul keraguan terhadap suatu hadis, sikap yang dapat diambil adalah yang pertama, jika hadis tersebut benar berasal dari Rasulullah, maka isinya tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Jika ditemukan hadis yang tampak bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis tersebut perlu dikaji dari dua aspek. Yang pertama, dari sisi wurud atau keaslian sumbernya. Seluruh ayat Al-Quran bersifat qat'i al-wurud, validitasnya pasti, dan tidak diragukan ketepatannya. Sedangkan hadis umumnya bersifat zanni al-wurud, kecuali hadis mutawatir. Nah, dengan demikian, secara logis yang bersifat zanni harus ditolak apabila bertentangan dengan qat'i. Kedua dari aspek adalah pemaknaan. Baik Al-Quran maupun hadis pada dasarnya memiliki makna yang qat'i, jelas dan pasti. Namun, ada pula yang zanni, mengandung kemungkinan penafsiran, sehingga dalam kondisi tertentu dapat muncul kesan adanya kontradiksi antara keduanya. Kemudian,
Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Terdapat dua ketentuan dalam menolak hadis marfu ketika bertentangan dengan hadis Nabi lainnya. Pertama, pertentangan tersebut tidak dapat diselaraskan. Apabila kedua hadis masih mungkin untuk dipadukan, maka keduanya tetap diterima tanpa perlu menolak salah satunya. Akan tetapi, jika perbedaannya benar-benar tidak bisa dikompromikan, maka langkah yang ditempuh adalah melakukan tarjih, memilih hadis yang lebih kuat. Yang kedua, hadis yang dijadikan rujukan utama haruslah hadis mutawatir ketika hendak menetapkan bahwa hadis lawannya tertolak. Menurut Ibnu Hajar, cara ini menjadi upaya pencegahan agar hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir tidak dijadikan sebagai hujjah utama. Poin yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah. Akal yang dimaksud di sini adalah akal yang mendapatkan pencerahan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, bukan akal yang berdiri sendiri. Sebab akal semata tidak memiliki otoritas mutlak untuk menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Dampak praktiknya, ada kalanya sebagian ulama menganggap suatu hadis sahih, sementara ulama lain menolaknya karena dianggap bertentangan dengan penalaran mereka. Rasulullah memberikan pedoman kepada umat manusia untuk menolak hal-hal yang bertentangan dengan kemampuan indrawi. Namun demikian, tidak semua ajaran yang dibawa Rasulullah dapat ditangkap oleh panca indera. Perbedaannya adalah apabila Rasulullah menyampaikan sesuatu yang berada di luar jangkauan indera manusia, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Tapi, bila beliau menyampaikan hal yang bertentangan dengan fakta indera, maka hal tersebut mustahil berasal dari Rasulullah. Dengan demikian, jika ada riwayat yang berlawanan dengan bukti indrawi, itu menandakan ketidakabsahan hadis tersebut, maka yaitu perlu dikaji ulang. Kemudian, yang berikutnya, susunannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Dalam ucapan Rasulullah tidak terdapat hal-hal yang aneh ataupun memiliki makna yang kacau, sebab beliau tidak pernah menyampaikan sesuatu yang ganjil hanya untuk menunjukkan peringatan, keajaiban, atau hal yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, baik dari sisi makna maupun lafal. Apabila muncul keganjilan dalam suatu riwayat, biasanya itu berasal dari pemalsu hadis dengan dua kemungkinan alasan. Yang pertama, ketidaktahuan atau kebodohan yang sangat parah, atau berasal dari kaum zindik yang sengaja ingin merendahkan kedudukan Rasulullah dengan menisbatkan pernyataan palsu kepada beliau. Riwayat yang memiliki kelemahan pada unsur maknanya, serta menunjukkan kekacauan dalam substansinya, merupakan tanda bahwa hadis tersebut tidak valid berasal dari Rasulullah. Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa riwayat-riwayat seperti ini termasuk hadis maudhu, dan membuktikannya melalui sejumlah riwayat yang lain. Menurutnya, riwayat semacam ini tidak dapat diterima oleh pendengaran yang jernih, bertentangan dengan fitrah yang lurus, dan jelas ditolak oleh akal sehat. Adapun kelemahan yang dimaksud berfokus pada aspek makna, sementara kelemahan pada lafal saja tidak cukup untuk menetapkan suatu hadis sebagai maudhu. Jadi, susunan yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian yang pastinya tidak bertele-tele, berisi penjelasan yang singkat, padat, dan jelas, dan bermakna. Kemudian, kriteria dari penilaian matan yang terakhir itu terhindar dari syadz dan illah. Apa sih itu syadz dan illah? Syadz dalam ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi thiqah atau yang terpercaya, tetapi riwayatnya menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih kuat, lebih banyak, lebih hafal, atau lebih terpercaya. Ciri utama dari syadz itu, yang pertama, ada pertentangan dengan riwayat lain. Yang kedua, riwayat yang bertentangan datang dari perawi yang lebih kuat. Bukan hanya berbeda redaksi, tetapi berbeda isi atau maknanya juga. Kemudian, illah dalam ilmu hadis adalah kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan hadis yang menyebabkan kualitasnya turun, walaupun tampaknya sanadnya sahih. Contoh dalam bentuk illah ya. Yang pertama,
salah menyebut nama guru atau murid. Kemudian sanad sebenarnya munqati, terputus, namun terlihat bersambung. Kemudian ada perawi yang mudallis, menyembunyikan gurunya. Dan ada penyisipan lafaz tertentu dalam matan. Itu ciri-ciri illah. Selanjutnya yaitu mengenai metode dari penelitian. Secara umum ada 3 langkah metodologis kegiatan penelitian matan hadis, yaitu yang pertama, melihat atau meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Dalam kajian hadis, para ulama lebih dahulu meneliti sanad sebelum matan. Hal ini bukan berarti bahwa sanad lebih utama dibandingkan matan. Bagi ahli hadis, keduanya sama-sama memiliki tingkat kepentingan. Hanya saja, penelitian terhadap matan baru dapat dilakukan jika sanad dari hadis tersebut telah jelas dan memenuhi kriteria. Karena tanpa keberadaan sanad, suatu matan tidak dapat dipastikan sebagai sabda Rasulullah SAW. Para ulama hadis menekankan pentingnya kajian matan setelah kualitas sanad diketahui, minimal berstatus sahih atau setidaknya tidak terlalu lemah atau hasan. Apabila suatu hadis mempunyai sanad dan matan yang sangat lemah, maka penelitian lebih lanjut tidak diperlukan karena hasilnya tidak akan memberikan manfaat terhadap penetapan kehujahan hadis tersebut. Kemudian, metode yang kedua ialah susunan matan yang semakna. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika terjadi perbedaan lafaz. Menurut para ulama hadis, perbedaan lafal yang tidak menimbulkan perbedaan makna selama sanadnya sama-sama sahih masih dapat diterima. Banyak ditemukan matan hadis yang memiliki kesamaan makna, namun disampaikan dengan redaksi berbeda, meskipun seluruh sanadnya sahih. Contohnya, ada hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hambal. Dalam riwayat Imam Bukhari, hadis tersebut bahkan memiliki 7 bentuk matan dengan variasi lafal yang berbeda-beda. Jadi, selama maknanya masih sama, tapi pelafalannya berbeda, ya maka tidak apa-apa, selama maknanya yang sama. Kemudian, yang kedua, akibat terjadinya perbedaan lafaz, yaitu bisa menggunakan metode muqaronah atau metode perbandingan. Dalam hal ini, metode muqaronah tidak hanya diterapkan pada perbandingan lafal matan, tetapi juga pada setiap sanadnya. Melalui penerapan metode ini, dapat diketahui apakah perbedaan lafal pada suatu matan masih berada dalam batas yang dapat diterima atau tidak. Pendekatan ini dilakukan sebagai usaha untuk meneliti dengan lebih teliti susunan matan yang paling dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Jadi, jika perbedaan lafaz tadi sudah mungkin masih ada perdebatan, maka kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode perbandingan. Kemudian, yang berikutnya, poin ketiga, itu meneliti kandungan matan. Yang pertama, kandungan matan yang sejalan. Untuk mengetahui apakah terdapat matan lain yang membahas persoalan serupa, perlu dilakukan takhrijul hadis bi al-maudu. Jika ternyata ditemukan matan lain dengan tema yang sama, maka matan tersebut harus diteliti sanadnya terlebih dahulu. Apabila sanadnya memenuhi kriteria, maka langkah selanjutnya adalah menerapkan metode muqaronah untuk melakukan perbandingan. Yang tadi sudah disampaikan, bahwa jika kandungan matan yang sejalan masih tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan, maka kita beralih ke metode perbandingan atau muqaronah. Yang kedua, membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan. Apabila terdapat sejumlah hadis Nabi yang tampaknya tidak selaras atau terlihat bertentangan dengan hadis lain ataupun ayat Al-Quran, maka sudah pasti ada faktor yang melatar belakanginya. Dalam kondisi demikian, diperlukan pendekatan-pendekatan yang sah dan tepat sesuai dengan konteks isi matan yang terkait. Jadi, jika ada hadis yang tampak bertentangan dengan hadis lain atau ayat Al-Quran, jadi pasti ada faktor penyebabnya, dan itu perlu diteliti lagi.
Kemudian yang ketiga atau yang C, menyimpulkan hasil penelitian. Setelah seluruh tahapan sebelumnya dilakukan, dari langkah pertama hingga langkah terakhir dalam kajian matan adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Karena kualitas matan hanya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu sahih dan dhaif. Maka hasil akhir penelitian matan akan berujung pada salah satu dari dua kemungkinan tersebut. Setelah pembahasan tadi mengenai pengertian, tujuan, kriteria, sampai metodologi atau metode penelitiannya, mari kita buat contoh dari analisis hadis atau kita mengkritisi hadis atau matan. Di sini ada salah satu contoh, yaitu hadis Sahih Muslim nomor 146. Yang isinya, saya tidak akan menyebutkan sanadnya karena kita akan berfokus pada isi atau dari matannya. Isinya, barang siapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barang siapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Nah, kita analisis. Yang pertama, pemeriksaan kesesuaian dengan Al-Quran. Hadis ini sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, tentang ancaman bagi orang yang curang dalam takaran. Jadi, bisa dipastikan bahwa matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesesuaian dengan hadis lain. Hadis lain juga ada yang isi dan penegasannya sesuai dengan hadis tersebut. Antara lain, ada isi hadis yang berbunyi, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hati. Dan muslim adalah orang yang tidak membahayakan muslim lainnya. Jadi, matan hadis ini juga tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau yang lebih sahih. Kemudian, yang ketiga, pemeriksaan kesesuaian dengan akal sehat. Nah, isi dari matan tersebut tentunya sesuai dengan akal. Karena yang kita tahu, perbuatan menipu memang tidak sesuai dengan keadilan dan juga dalam tatanan kehidupan sosial. Jadi, matan hadis tersebut relevan dan masuk akal. Nah, yang keempat, pemeriksaan kesesuaian dengan fakta sejarah. Pada masa Nabi, praktik curang memang terjadi di pasar Madinah. Rasulullah secara nyata memperingatkan pedagang. Jadi, matan hadis tersebut sesuai dengan fakta sosial atau fakta sejarah pada zamannya. Dan yang terakhir, pemeriksaan unsur syadz dan illah. Redaksi matan hadis ini konsisten dengan banyak riwayat. Tidak ada makna aneh dan tidak menyelisih kaidah keagamaan, sehingga matan hadis ini bebas dari unsur syadz atau keganjilan. Terakhir, kita sudah masuk ke dalam penutup. Jadi, kesimpulannya berdasarkan uraian pembahasan pada tema ini mengkritisi matan, maka dapat disimpulkan bahwa kritik matan hadis merupakan salah satu disiplin penting dalam ilmu hadis yang bertujuan untuk menilai kebenaran, keaslian, dan validitas teks hadis agar tidak tercampur dengan unsur-unsur yang tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kritik matan dipandang sangat urgen karena sejarah mencatat adanya kemungkinan penyisipan redaksi, kesalahan penyampaian perawi, kepentingan politik, hingga distorsi pemahaman akibat keterbatasan konteks sosial historis. Kaidah-kaidah dalam kritik matan seperti keselarasan dengan Al-Quran, hadis yang sahih yang lebih kuat, akal sehat, realitas ilmiah yang pasti, serta penggunaan bahasa yang sesuai dengan karakteristik kenabian menjadi landasan analisis yang kokoh dalam menjaga otensitas hadis. Melalui penerapan indikator-indikator matan bermasalah, peneliti hadis dapat membedakan antara teks yang valid dan teks yang memiliki cacat atau kejanggalan atau syadz. Dengan demikian, kritik matan tidak hanya berfungsi untuk pelestarian kemurnian sunnah, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemahaman umat terhadap ajaran Islam tetap berada dalam koridor kebenaran syariat yang otentik dan bertanggung jawab secara akademik. Sekian penjelasan mengenai mengkritisi matan hadis di dalam video ini. Diharapkan video ini dapat membawa manfaat dan menambah wawasan.
Kemudian maaf jika memang ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.